Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Safira dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai social facilitation. Adapun definisinya, menurut Myers, social facilitation adalah the strengthening of dominant, prevalent, likely responses in the presence of others. Artinya, kehadiran orang lain cenderung memperkuat respons dominan seseorang, yaitu respons yang paling mungkin muncul dalam situasi tersebut. Jika tugasnya mudah atau sudah dikuasai, maka performanya meningkat. Tapi jika tugasnya sulit atau baru, maka performanya akan menurun. Social facilitation secara umum mengacu pada fenomena di mana kehadiran orang lain dapat memengaruhi performa individu dalam suatu tugas. Namun, pengaruh ini tidak selalu positif, terkadang meningkatkan kinerja, tetapi di lain waktu justru menurunkannya. Inilah yang disebut dengan sebagai paradoks social facilitation. Menurut David C. Myers, social facilitation terjadi ketika individu tampil lebih baik pada tugas yang mudah atau sudah dikuasai saat berada di hadapan orang lain. Tetapi pada tugas yang sulit, ia akan tampil lebih buruk atau jika tugasnya belum dikuasai. Maka paradoksnya adalah kehadiran orang lain itu bisa membuat seseorang bekerja lebih baik atau lebih buruk tergantung pada jenis tugasnya dan tingkat penguasaan individu terhadapnya. Sejarah perkembangan konsep. Yang pertama itu temuan awal. Myers menjelaskan bahwa penelitian social facilitation bermula dari Norman Triplett yang menemukan bahwa pesepeda yang berlomba bersama orang lain mencatat waktu lebih cepat dibandingkan ketika berlomba sendirian. Eksperimen serupa dilakukan pada anak-anak yang menggulung tali pancing. Mereka bekerja lebih cepat ketika ada teman yang melakukan hal yang sama. Myers menyebut temuan ini sebagai social facilitation effect, itu efek positif kehadiran orang lain terhadap performa. Adapun penelitian lanjutan, efek tidak selalu positif. Namun, Myers menekankan bahwa penelitian setelah Triplett menemukan hasil yang tidak konsisten. Kadang, kehadiran orang lain itu meningkatkan kinerja, tapi kadang justru menurunkannya. Contohnya yaitu, mahasiswa mungkin menulis lebih cepat ketika dilihat orang lain, tetapi bisa lebih banyak salah saat mengerjakan soal yang lebih sulit. Yang ketiga itu teori arousal oleh Robert Zajong, 1965. Myers menjelaskan bahwa Zajong menyatukan hasil-hasil penelitian yang tampak bertentangan itu melalui teori arousal. Menurut Zajong dikutip oleh Myers, kehadiran orang lain menyebabkan psychological arousal, kebangkitan fisiologis, yaitu peningkatan energi tubuh dan fokus. Arousal meningkatkan kecenderungan untuk melakukan respons dominan. Jadi, tugas yang mudah itu atau dikenal responsnya lebih dominan biasanya benar atau kinerjanya naik. Tetapi tugas sulit atau baru, respons dominan biasanya salah atau kinerjanya turun. Arousal enhances whatever response tendency is dominant. Teori Zajong dengan diagram flow. Nah, adapun diagram flow-nya, kehadiran orang lain itu dapat meningkatkan arousal. Kemudian tendensi respons dominan pada tugas sederhana itu atau sudah dikuasai biasanya responsnya dominan benar dan performanya meningkat, sedangkan pada tugas kompleks yang belum dikuasai itu responsnya dominan salah dan performanya menurun. Adapun eksperimen kecoa, Robert Zajong bersama Greg Marcus dan Alan Herman pada tahun 1969 melakukan serangkaian eksperimen menggunakan kecoa untuk menguji pengaruh kehadiran makhluk lain terhadap performa tugas. Tujuan utamanya adalah untuk membuktikan bahwa social facilitation tidak hanya terjadi pada manusia, tapi juga diamati pada hewan lain yang memiliki sistem saraf sederhana. Yang pertama itu subjek dan lingkungan eksperimen. Subjek yang digunakan adalah kecoa yang secara alami memiliki kecenderungan untuk lari menuju tempat yang gelap atau hipnosis. Lingkungan eksperimen berupa labirin atau maze transparan yang dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama lintasan sederhana, jalur lurus dari titik awal menuju ruangan gelap di ujungnya. Lintasan kompleks, jalur berbelok-belok yang mengharuskan kecoa mencari arah menuju ruangan yang gelap. Labirin ini diterangi cahaya terang yang tidak disukai kecoa, sehingga kecoa memiliki dorongan alami untuk segera menuju tempat gelap. Kondisi eksperimen. Zajong membagi eksperimen menjadi dua kondisi utama, yaitu kondisi individu alone condition
Kecoa berlari sendiri di dalam lintasan tanpa adanya kecoa lain yang menyaksikan. Yang kedua itu kondisi dengan penonton, audience condition. Kecoa lain ditempatkan di dalam tabung transparan di sekitar lintasan sehingga kecoa yang berlari dapat dilihat oleh kecoa lain tetapi tidak dapat berinteraksi langsung. Dengan cara ini, Zhao memastikan bahwa pengaruh yang muncul bukan akibat kompetisi langsung, melainkan murni karena kehadiran penonton atau audience effect. Yang ketiga yaitu prosedur eksperimen. Setiap kecoa ditempatkan pada titik awal lintasan. Lampu menyala terang untuk memberikan rangsangan agar kecoa segera bergerak menuju ruangan gelap. Peneliti kemudian mengukur waktu tempuh kecoa dari titik awal sampai masuk ke ruangan gelap. Pengukuran dilakukan berulang kali pada lintasan sederhana dan kompleks, baik dalam kondisi sendirian maupun disaksikan oleh kecoa lain. Hasilnya yaitu pada lintasan sederhana, kecoa berlari lebih cepat saat disaksikan oleh kecoa lain dibandingkan saat sendirian. Pada lintasan kompleks, kecoa lebih lambat saat ada penonton dibandingkan saat sendirian. Hasil ini menunjukkan bahwa kehadiran penonton meningkatkan arousal fisiologis pada kecoa. Arousal ini membuat kecoa lebih cepat melakukan respons dominan, yakni berlari cepat menuju tempat gelap pada tugas yang sederhana. Namun pada lintasan yang kompleks, arousal justru membuat kecoa gagal mengendalikan perilaku sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukan jalan yang benar. Kesimpulan dari eksperimennya yaitu kehadiran makhluk lain meningkatkan tingkat arousal. Arousal memperkuat respons dominan. Jika tugasnya mudah, performanya meningkat. Jika tugasnya sulit, performa menurun. Fenomena social facilitation memiliki dasar biologis tidak terbatas pada manusia karena bahkan kecoa menunjukkan pola yang sama. Adapun tugas mudah dan versus tugas sulit. Menurut Robert Zhao, kehadiran orang lain dapat menimbulkan arousal. Itu peningkatan kesiagaan fisik dan mental. Kondisi membuat seseorang cenderung menampilkan respon dominan, yakni reaksi yang paling otomatis atau sudah terbiasa dilakukan. Ketika tugas yang dikerjakan mudah atau sudah dikuasai, respon dominan biasanya cepat, sehingga kinerja akan meningkat. Namun jika tugasnya sulit, belum tentu dikuasai dengan baik, respons dominan cenderung keliru, sehingga kinerja justru menurun. Contohnya tugas mudah itu ketika seseorang melakukan tugas yang sudah dikuasai, seperti berlari bagi atlet, kehadiran orang lain dapat memicu semangat dan membuatnya tampil lebih baik. Rasa diperhatikan yang disemangati mendorong munculnya reaksi otomatis yang tepat, sehingga kinerjanya meningkat. Adapun contoh tugas sulit yaitu saat seseorang menghadapi tugas baru atau menantang, kehadiran orang lain bisa menimbulkan tekanan. Misalnya mahasiswa yang belum terbiasa berbicara di depan kelas mungkin akan grogi dan lupa materi karena arousal membuatnya tegang, bukan fokus. Adapun visual diagram Zhao, kehadiran orang lain dapat meningkatkan arousal, kemudian tugas yang mudah dikuasai performanya meningkat, tugas sulit belum dikuasai performanya menurun, social inhibition. Ketiga itu aplikasi praktis social facilitation. Di bidang pendidikan biasanya kehadiran teman atau guru meningkatkan motivasi dan performa siswa, terutama dalam tugas yang belum dikuasai. Contohnya siswa lebih cepat menyelesaikan soal latihan matematika di kelas dibandingkan saat belajar sendirian di rumah. Pengaplikasinya itu guru dapat memanfaatkan kerja kelompok atau kuis terbuka untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Adapun mekanismenya itu mengapa kehadiran orang lain mempengaruhi kinerja. Myers menguraikan 3 mekanisme utama penyebab efek social facilitation. Yang pertama itu evaluation apprehension. Individu merasa dinilai atau diamati sehingga muncul tekanan untuk tampil baik. Myers menyebutkan bahwa the concern how others are evaluating us meningkatkan arousal. Contoh dari Myers yaitu atlet sering bermain lebih baik di depan penonton karena ingin tampil baik, tetapi bisa juga gugup jika belum percaya diri. Yang kedua itu distraction atau conflict theory. Kehadiran orang lain mengalihkan perhatian antara tugas dan pengamat, menimbulkan konflik perhatian yang meningkatkan arousal. Myers menjelaskan bahwa kehadiran orang lain bukan hanya tentang penilaian, tetapi juga mendistraksi fokus individu. Yang ketiga itu mere presence. Menurut Myers, maka tanpa penilaian atau interaksi, kehadiran makhluk hidup dapat bisa menimbulkan arousal. Buktinya itu pada hewan pun menunjukkan social facilitation, contohnya seperti kecoa tadi.
Artinya efek ini alami dan biologis, bukan hanya psikologis. Adapun penelitian pendukung yang dikutip Myers itu Marcus 98 subjek mengenakan pakaian di ruang eksperimen. Tugas mudah memakai sepatu sendiri lebih cepat ketika ada orang lain. Tugas sulit memakai sepatu asing lebih lambat saat ada orang lain. Dasil 1930, siswa mengerjakan soal aritmatika sederhana lebih cepat di hadapan pengamat. Dan juga penelitian Green dan Jens, arousal terukur secara fisiologis, detak jantungnya meningkat ketika orang lain hadir. Adapun faktor-faktor social facilitation. Yang pertama, tingkat kesulitan tugas. Tugas mudah meningkatkan performa, tugas sulit bisa menurunkannya. Yang kedua, pengalaman individu. Orang berpengalaman lebih percaya diri, yang belum terlatih cenderung gugup. Jenis kehadiran orang lain. Kehadiran teman bisa memotivasi, sedangkan penonton bisa memberi tekanan. 4. Jumlah dan jarak audiens. Semakin banyak atau semakin dekat penonton, semakin tinggi rasa tegang. Yang kelima, kekhawatiran dinilai, evaluation apprehension. Takut dinilai orang lain dapat membuat seseorang gugup dan performanya menurun. Contohnya dalam kehidupan sehari itu, jika di kelas, mahasiswa yang sudah menguasai materi presentasi akan cenderung tampil lebih percaya diri dan bersemangat ketika ia menyampaikannya di depan teman-temannya. Adanya audiens membuatnya lebih fokus dan berusaha tampil maksimal. Rasa gugup yang muncul justru bisa menjadi pendorong energi positif untuk berbicara lebih jelas dan meyakinkan. Ini menggambarkan bahwa kehadiran orang lain berfungsi sebagai sosok arousal yang meningkatkan kinerja pada tugas yang telah dikuasai. Yang kedua, itu belajar bersama. Ketika mahasiswa belajar dalam kelompok, suasana sosial dapat memicu peningkatan kinerja belajar, terutama jika mereka sudah memahami materi yang telah dipelajari. Adanya teman lain mendorong rasa tanggung jawab dan semangat untuk tidak kalah dalam diskusi atau mengerjakan tugas. Misalnya, seseorang biasanya lambat dalam menyelesaikan tugas matematika bisa lebih cepat saat belajar bersama karena ingin menunjukkan kemampuannya di depan teman-teman. Kesimpulannya yaitu, social facilitation menggambarkan bagaimana kehadiran orang lain dapat memengaruhi kinerja seseorang. Itu membuat seseorang tampil lebih baik pada tugas yang mudah atau lebih buruk pada tugas yang sulit. Kehadiran orang lain dapat membuat seseorang menjadi lebih siaga atau bersemangat. Peningkatan semangat ini arousal akan memperkuat respons yang paling dominan, bisa berdampak positif maupun negatif, tergantung pada seberapa sulit tugas yang dihadapi. Jadi kehadiran orang lain bisa menjadi dorongan memotivasi, tetapi juga bisa menjadi tekanan yang menghambat, tergantung pada situasi dan kemampuan individu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.